Segala sesuatu bukan cuma di bumi, tapi alam semesta ini tidak akan ada apa-apa tanpa firman. Maka itu kita harus menghormati firman ini. Ini otoritas tertinggi. Tidak ada otoritas di buku manapun yang lebih tinggi daripada kitab suci kita. Amin kan? Ini otoritas tertinggi. Saya bisa cerita banyak kepada saudara bagaimana dunia sebentar lagi gak akan lama. Dengarkan, dunia sebentar lagi gak akan lama pasti akan mengakui oh ini buku yang luar biasa. Saya beri contoh-contoh yang lain dengan ringkas. Satu-satunya tulisan yang pernah ada di dunia ini bahwa suatu hari negara-negara Eropa akan bersatu dan mata uang mereka bersatu, itu hanya tulisan Nabi Daniel. Katakan amin. Maka itu betul ketika Daniel sudah tua dan dia mau mati. Di pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 berkata, Daniel, meteraikan kitab ini dan pergilah kamu bersama dengan nenek moyangmu. Tapi pada akhir zaman orang akan menyelidiki kitab itu. Dan betul sudah, tidak ada tulisan yang mengatakan bagaimana Eropa akan bersatu. Mata uang Eropa yang bersatu tahun 2002 yang lalu, itu dunia gempar, saudara. Saudara ingat, tidak ada mata uang tertua di dunia kecuali mata uang Eropa. Mata uang Gulden Belanda, mata uang franc yang dimiliki oleh Prancis, oleh Swiss, oleh Belgium dan semuanya itu mata uang tertua yang sudah eksis ribuan tahun. Ada apa mereka bisa bersatu? Coba saya tanya begini kepada saudara. Semurah-murahnya rupiah, mau nggak pemerintah Indonesia mengkonvert menjadi ringgit Malaysia? Coba jawab, mau tidak? Enggak akan mau. Karena mata uang itu harga diri bangsa. Saudara bayangkan, hari pertama mata uang tunggal Eropa itu 14 negara, saudara. Yang paling rendah itu lira. Tahun 2001 akhir lira itu baru 3,5 rupiah 1 lira. Yang paling tinggi dari 14 negara yang bersatu tahun awal pertama tahun 2002 itu Deutsche Mark, itu uang Jerman. Itu nilainya 3.000 sekian. Saudara bayangkan, dari 3,5 rupiah sampai ke 3.000 sekian, itu bisa disatukan. Pasti ada sebuah otak yang merencanakan semuanya itu. Dunia itu heran. Siapa dengar 2 minggu yang lalu, awal tahun ini, berapa negara di Asia sudah mulai mikir, kemungkinan 2020 Asia akan punya mata uang tunggal. Kenapa mereka mau? Nubuatannya, tulisannya di kitab Daniel. Yang lain saya beri cepat-cepat saja. Musa adalah orang satu-satunya di dunia, sehingga 5 kitab Taurat Musa adalah satu-satunya tulisan di dunia tentang 2 hal yang terbesar. 1, sumber atau dasar semua hukum pidana dan hukum perdata itu ada di 5 kitab Musa yang kita miliki sebagai firman Tuhan sampai hari ini. Sebelum Musa tidak pernah ada orang nulis tentang hukum pidana dan hukum perdata. Hebat sekali tulisan itu. Maka itu dunia Islam, dunia komunis, negara demokrasi, negara mana saja mereka tidak pernah bisa membantah. 5 kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan, itu dasar hukum. Satu-satunya di dunia. Harusnya gereja dan orang Kristen itu bangga dengan Alkitabnya sendiri. Amin. Karena luar biasa. Yang berikut, Musa adalah satu-satunya orang di dunia ini yang sejak 3.500 tahun yang lalu menuliskan makanan apa yang sehat dan apa yang tidak sehat. Bayangkan waktu Musa hidup belum ada sistem cuci periksa darah, ronsen, belum ada. Tapi dia menulis, kalau bukan Tuhan yang berfirman, nggak mungkin itu relevan sampai hari ini, sudah. Tapi sayang, agama merusak semuanya itu.
Akhirnya orang perang agamanya gara-gara makanan saja. Padahal maksud Papa berfirman itu bukan untuk urusan surga neraka, tidak. Dia hanya berkata, kalau kamu ingin hidup sehat, umur panjang, itu jangan dimakan. Jadi kalau masih suka barang-barang itu, makanlah, nggak apa-apa. Cuma sediakan peti mati di rumah. Cuma tiba-tiba kalau mati nggak ngerepoti yang hidup. Itu maksudnya, ngerti nggak? Jangan dicampur dengan surga neraka, nggak ada urusan. Ngerti kata ini, saudara? Apalagi sistem pemerintahan republik, kata republik itu baru ada kira-kira 3.000 tahun yang lalu, mulai dari Roma. Tapi sebetulnya sistem republik sudah ada di Alkitab. Saya mau tunjukkan dulu ya. Saudara beri tanda 1 Yohanes 1, ini menarik sekali. Kita buka Yesaya pasal 32. Maka itu anak-anak muda, kalian jangan hanya memiliki Alkitab sebagai kitab suci gereja, tapi miliki sebagai buku yang hebat. Untuk bicara apa saja, Alkitab ini jawabannya. Apa saja? Ayub dan Yesaya adalah 2 orang pertama di dunia ini yang menyatakan bahwa dunia ini bulat. Sebelum Galileo, maka Ayub dan Yesaya. Jadi Alkitab ini adalah literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia yang menyatakan dunia itu bulat. Hebat sekali. Belum ada yang lain. Dia adalah yang pertama. Maaf. Yesaya 33 ayat 22. Jadi untuk dunia bulat, Alkitab kita adalah tulisan pertama di dunia ini, yaitu Ayub dan Yesaya. Sekarang kata republik, Yesaya 33 ayat 22. Sebab Yahweh ialah hakim kita. Inilah, saudara tahu dalam prinsip republik ada 3 kekuatan. Itu yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Kita temukan di ayat ini. Yahweh ialah hakim kita. Inilah yudikatifnya. Yahweh ialah yang memberi hukum bagi kita. Inilah legislatif. Yahweh ialah raja kita. Inilah eksekutifnya, pelakunya. Dia jadi tunggal, bukan 3, tapi dia akan menyelamatkan kita. Tidak ada tulisan lebih tua dari hal ini. Ini adalah prinsip republik yang dianut oleh Roma, bangsa pertama di dunia yang mengerti republik karena ayat ini. Saya bisa cerita banyak, saudara, tapi nggak mungkin semuanya. Nanti jadi ruang kuliah di sini. Kembali ke 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula? Kita masih pada konsep apa sih yang Papa mau untuk hidup kita sebagai gereja dan orang Kristen ini. Apa yang telah ada sejak semula, yaitu firman. 1, yang telah kami dengar. 2, yang telah kami lihat dengan mata kami. 3, yang telah kami saksikan. Yang paling hebat itu yang keempat ini, luar biasa. Dan yang telah kami apakan? Raba dengan tangan kami. Tentang siapa? Firman hidup. Saya tidak tanya tentang apa. Apa bedanya tentang apa dan tentang siapa? Kenapa saya pakai kata tentang siapa? Sebab ini pribadi Yesus Tuhan kita. Tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kami. Keluarkan 4 hal ini. Kami dengar, telah kami dengar, telah kami lihat, telah kami saksikan, telah kami raba dengan tangan kami. Orang Kristen, gereja Tuhan, dunia hanya membutuhkan hal ini. Dunia tidak membutuhkan kebaktian, doa, sembahyang, khotbah, nyanyi, tidak. Dunia hanya membutuhkan fakta. Firman itu hidup tidak. Firman itu bisa kami raba dengan tangan kami atau tidak. Firman itu bisa kami lihat, kami dengar atau tidak.
Jadi ketika Papa memanggil kita di dalam nama Yesus karena darah Yesus,